Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Lause yakin kalian dalam keadaan yang sehat-sehat. Tapi jangan salah, Lause juga udah denger bahwa ada beberapa dari teman-teman kita yang sakit. Nanti kita mau doain sama-sama ya buat mereka yang lagi sakit. Tapi nggak apa-apa. Biar kata sakit, biar kata lagi pandemi, biar kata kita lagi belajar online, nggak bisa kemana-mana, apalagi kita nggak boleh ke mall, nggak apa-apa ya. Kita tetap bersukacita, bersukaria. Oke, kita mau naikkan pujian, mari kita bersukaria. Ayo sama-sama nyanyi. Semuanya yang di rumah, yang besar, yang kelas tengah, yang kelas kecil, semuanya nyanyi sama-sama. Oke? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo, tadi kita semua udah nyanyi. Mari kita bersukaria. Semuanya udah happy. Biar bagaimanapun segala kondisi kita, entah kita yang lagi duduk di ruang tamu, atau kita duduk di ruang makan, atau kita mungkin di tempat tidur, nggak apa-apa. Tuhan mengerti segala kondisi kita. Oke? Kita akan memulai ibadah kita dengan kita berdoa. Ayo, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, semuanya ikutin Lause Jam berdoa. Oke? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh disegarkan. Tuhan sudah membangunkan setiap kami dari istirahat malam tadi. Hari ini kami mau bersukacita karena Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Ada kekuatan, ada kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semuanya katakan amin. Haleluya. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini temanya sukacita dalam melayani Tuhan. Tapi kita mau naikkan satu lagi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan, Saya Bukan Pasukan Berkuda, Saya bukan pasukan menembak, tapi saya siapa? Laskar Kristus. Ayo kita nyanyi sama-sama, oke? Hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18 ya. 1
1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Lause Jem mau bacain buat kita semua yang di rumah. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, kita buka Alkitabnya ya. Tulisan atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Lause Jem bacain, nanti anak-anak semuanya baca di rumah. Oke? Kita baca sama-sama pelan-pelan ya. Dikatakan demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Lause Jem mau tanya, siapa di sini yang tadi bangun paginya gembira? Wah, banyak juga ya. Hampir semua anak-anak sekolah minggu GKM Kanaan yang bangunnya itu seger-seger dan gembira. Seneng kalau bangun pagi. Nah, sekarang Lause Jem mau tanya lagi. Kalau di sini siapa yang tadi pagi bangunnya nangis? Ada nggak? Oh, ada juga ya. 1, 2 anak ya. Nah, Lause Jem mau tanya lagi. Siapa yang tadi pagi bangunnya marah-marah? Siapa ayo? Ada juga ya. Nah, kalau kita bangun paginya udah nangis atau marah-marah, nggak bersukacita, nanti sepanjang siang, sepanjang sore, sepanjang malam, sepanjang hari, nah nanti kita bisa nangis terus atau marah-marah terus. Nah, nggak boleh ya. Sebagai anak Tuhan, Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Tesalonika supaya harus terus-menerus bersukacita, ya kan? Ayatnya bilang bersukacitalah senantiasa. Nah, karena apa? Karena sebenarnya di kota Tesalonika itu sebenarnya itu agamanya, sukunya itu macam-macam. Kebanyakan mereka itu adalah orang Yunani. Mereka itu nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi juga setelah mereka diberitakan Injil sama Rasul Paulus, lalu kemudian mereka menjadi anak-anak Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mengingatkan mereka harus bersukacita senantiasa. Lihat ya. Nah, jadi ada beberapa jemaat yang ada di kota Tesalonika itu juga merasakan ada tekanan-tekanan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, waktu mereka melayani Tuhan, mereka itu merasa tertekan. Mereka itu merasa diomongin sama tetangganya, dibilang itu lihat, itu si Jem itu percaya sama Tuhan, kata tetangganya seperti itu. Nah, jadi mereka itu merasa susah, merasa sulit, mereka itu merasa sedih, jadi mereka nggak bersukacita. Tapi Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk terus-menerus bersukacita. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Ada sukacita, ada doa. Dan juga di dalam doa itu juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Dan Tuhan, terima kasih kalau saya masih diberikan kesempatan untuk
melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi selama bulan Agustus ini kita sudah belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, orang-orang yang ada di kota Antioquia, Rasul Paulus dan juga Barnabas dan juga semua anak-anak Tuhan yang lain, mereka melayani Tuhan. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka itu bersukacita di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu memang susah-susah gampang. Tetapi itu harus dijalani dengan yang namanya sukacita. Betul ya? Contohnya, kalau misalnya kita disuruh sama mama, sama papa, "Hei, Jim, harus bersih-bersih. Hei, kamu harus membersihkan, membereskan tempat tidurmu. Hei, kamu habis makan jangan lupa cuci piringmu sendiri." Misalnya seperti itu. Ya, tapi kan kita nggak suka, nggak seneng bersih-bersih, beres-beres, cuci piring, lakukan ini, lakukan itu. Kita kan nggak suka. Kita senengnya apa tahu? Kita senengnya nonton TV atau main game atau kemana saja. Saya suka, yang penting tidak di rumah. Betul ya? Tapi jangan lupa. Ya, waktu kita bersih-bersih, beres-beres, cuci piring sendiri, itu buat siapa? Buat kita kan? Apalagi kalau kita mengerjakannya itu seperti kita mengerjakannya kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Pasti kita senang dan kita memilih untuk selalu bersukacita, bergembira. Karena Tuhan Yesus ingin untuk setiap anak-anaknya selalu bergembira dan juga bersukacita. Apalagi mengucap syukur. Nah, kalau kita menerima sesuatu dari papa, dari mama, dari om, dari tante, dari opa, dari oma, kita harus bilang apa? Jangan lupa say thank you. Harus bilang terima kasih. Nah, sama halnya seperti kita terima kehidupan dari Tuhan. Ada nafas kehidupan, ada kekuatan kesehatan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sakit tapi masih bisa ikut sekolah minggu. Nah, kita harus bersyukur ada kesempatan buat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita harus bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan pengen kita lakukan itu semua. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur atau berterima kasih. Nah, anak-anak kan selalu bergembira nih ya. Sepanjang hari, setiap hari kita selalu bergembira kan. Sekalipun mungkin kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja main sama papa, sama mama, atau sama koko, cici, atau dede. Kita bergembira. Itu sebenarnya adalah hal yang sangat mudah sekali. Ya, kita minta Tuhan Yesus melalui kita berdoa. Kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau supaya saya terus-menerus bergembira, supaya saya terus-menerus mengucap syukur, supaya saya terus-menerus bersukacita. Nah, kalau misalnya anak-anak belum mendapatkan apa yang anak-anak inginkan, atau mungkin ada kita punya teman yang punya barang-barang yang lebih bagus, atau mungkin teman-teman kita yang nilainya lebih bagus. Nah, kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan hati yang baik kepada saya supaya saya nggak boleh iri. Ya,
Gak boleh iri. Nah, ingat 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan. Yang ke-10 apa? Yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, kita harus minta kepada Tuhan supaya hati kita menjadi hati yang baik. Kita bisa bersuka cita sekalipun kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita senang kalau misalnya teman-teman kita punya barang yang lebih bagus daripada kita. Kita bersyukur kalau teman-teman kita mungkin punya nilai yang lebih baik daripada kita. Nah, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa belajar lebih tekun, supaya saya bisa belajar lebih baik, dan saya mendapatkan nilai juga yang baik dan lebih baik daripada sekarang. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada kita semua, kepada Lause, kepada anak-anak, supaya kita harus terus-menerus apa? Senantiasa itu terus-menerus bersuka cita. Dan juga kita harus berdoa. Dan juga kita harus mengucap syukur, berterima kasih. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi mulai sekarang jangan lagi ada yang nangis-nangis, yang cengeng-cengeng, yang merengek-rengek, ya. Karena Tuhan ingin kita supaya kita terus-menerus bergembira, bersuka cita, berdoa, dan juga mengucap syukur atau berterima kasih. Oke? Bisa lakukan itu? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sekali lagi belajar akan firman Tuhan. Sekalipun mungkin kami mendapatkan sesuatu yang tidak enak atau keinginan kami belum terpenuhi, tetapi kami mau tetap bersuka cita. Apalagi kami mau bersuka cita di dalam melayani Tuhan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dan juga para rasul, bahkan seperti Rasul Paulus dan juga Barnabas. Mereka bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami boleh terus-menerus bersuka cita. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk ayat hafalan minggu ini buat anak-anak kelas kecil, ya, terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58b. 1 Korintus 15 ayat 58b. Langsung bacain ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk anak-anak kelas kecil, sekali lagi ayat hafalannya dari 1 Korintus 15 ayat 58b. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kalau untuk anak-anak kelas besar dan juga anak-anak kelas tengah, ayat hafalannya ayat 58 full semuanya, ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, untuk kelas tengah dan kelas besar, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian, jangan lelah. Sekali lagi, kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin Lause Jem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berikan hati yang terus-menerus bersukacita bagi setiap kami, khususnya ketika kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.